Halo semuanya, nama saya Oni Azalia, program studi sastra Inggris kelas SS20A. Di sini saya akan membahas tentang theoretical, applied, synchronic, dan diachronic linguistik, serta mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah theoretical linguistik versus applied linguistik. Linguistik teoritis merupakan bagian dari ilmu linguistik yang berfokus pada teori. Teori dalam konteks ini adalah bagaimana ciri-ciri linguistik dianalisis. Ini berfokus pada struktur bahasa dan juga fitur dasar atau prinsip dari bahasa itu sendiri, serta fungsinya. Ada subkategori linguistik yang dipertimbangkan ke dalam linguistik teoritis. Yang pertama ialah fonetik dan fonologi yang berfokus pada bagaimana bahasa atau bunyi dihasilkan. Yang kedua ialah morfologi, berfokus pada bentuk atau unit terkecil dari bahasa itu sendiri. Yang ketiga ialah semantik, yang berfokus pada hubungan antara bentuk dan juga makna leksikal. Dan yang keempat yaitu pragmatik, mengamati maknanya berdasarkan konteks yang diberikan. Selanjutnya ialah applied linguistik. Linguistik terapan adalah cabang ilmu linguistik yang berfokus pada bagaimana ia dapat digabungkan dengan sub-bidang studi lainnya, seperti kemanusiaan, psikologi, teknologi, dan pendidikan, dan bagaimana hal itu dapat mengatasi masalah bahasa di masyarakat kita. Selanjutnya, mari kita bicara tentang synchronic versus diachronic linguistik. Linguistik sinkronis adalah ketika kita mempelajari bahasa pada titik waktu teoritis. Seseorang menggambarkan keadaan bahasa, mengabaikan perubahan apapun yang mungkin terjadi, dan linguistik sinkronis berfokus pada keadaan bahasa di titik manapun dalam sejarah. Lalu ada linguistik diakronis. Linguistik diakronis adalah ketika kita mempelajari perkembangan bahasa dari waktu ke waktu, itu disebut linguistik diakronis atau historis. Diakronik bermakna bahasa dipelajari dari sudut pandang perkembangan historisnya. Misalnya, perubahan yang terjadi antara bahasa Inggris kuno dan modern dapat dijelaskan dalam istilah fonologis, gramatikal, dan semantik. Selanjutnya ada linguistik historis, yaitu berkaitan dengan bagaimana bahasa berubah seiring waktu dan bagaimana bahasa terkait satu sama lain. Berikutnya kita akan berbicara tentang mikrolinguistik beserta cabangnya yaitu fonetik, fonologi, dan morfologi. Mikrolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang berhubungan dengan mempelajari bahasa sebagai sistem yang terstruktur dengan aturan sendiri dan juga memiliki subcabang tersendiri. Subcabang dari mikrolinguistik terdiri dari fonetik, fonologi, dan morfologi. Yang pertama fonetik. Fonetik adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi dihasilkan, bunyi dari bahasa manusia yang diartikulasikan, disampaikan, dan diterima. Yang kedua ialah fonologi. Fonologi adalah ilmu tentang mempelajari bagaimana bunyi diucapkan dalam bahasa tertentu. Terdapat istilah-istilah dalam fonetik yaitu fonem. Fonem adalah unit terkecil dalam sebuah bahasa yang dapat menunjukkan perbedaan makna. Yang kedua ialah alofon. Alofon adalah unit yang berlawanan dengan fonem. Alofon tidak menunjukkan perbedaan makna, namun pengucapannya saja yang berbeda. Contohnya, di Indonesia ada kata berapa. Namun dalam bahasa Batak, berapa dibaca dengan berapa. Berapa diucapkan seperti mengucap kata merah, menggunakan e. Yang ketiga adalah fonotaktik. Fonotaktik yaitu ilmu yang mempelajari tentang menganalisis kata-kata tertentu berdasarkan pengelompokan konsonan dan vowel. Contohnya ada kata work atau melakukan kegiatan yang terdiri dari huruf W, O, R, dan K. W adalah konsonan, O adalah vowel, R adalah konsonan, dan K adalah konsonan. Dapat kita simpulkan bahwa fonotaktik terdiri dari konsonan, vowel, konsonan, dan konsonan. Selanjutnya ada transcribing English. Dalam transcribing English terdapat Received Pronunciation dan International Phonetic Alphabet. Received Pronunciation dapat diartikan sebagai menerima pelafalan dalam bahasa Inggris yang umumnya diajarkan kepada para siswa Eropa. Sedangkan International Phonetic Alphabet adalah sistem untuk menerjemahkan bunyi bahasa yang terdiri dari beberapa huruf Latin dan Yunani. Setelah berbicara tentang fonetik dan fonologi, kita berbicara tentang morfologi. Morfologi adalah cabang dari linguistik yang mempelajari struktur dari kata. Unit terkecil dari morfologi dikenal sebagai morfem.
Morfem memiliki makna atau fungsi sebagai tata bahasa, bahwa kata-kata dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama ada free morphem versus bound morphemes, atau morfem bebas dan morfem terikat. Free morphem atau morfem bebas adalah unit kata yang dapat berdiri sendiri, dengan artian tidak dapat dikelompokkan lagi ke dalam bagian terkecil. Contohnya yes, no. Dan bound morphem atau morfem terikat adalah unit kata yang dapat dikelompokkan lagi ke dalam bagian terkecil. Contoh ada kata unkind. Kata kind adalah free morphem, tidak dapat dikelompokkan lagi, dan kata un dapat dikelompokkan lagi. Yang kedua ada derivational versus inflectional morphemes. Derivational morphemes ialah membuat kata-kata baru dengan mengubah arti atau makna dari kata. Contohnya happy, unhappy. Kedua kata tersebut ialah kata sifat tapi artinya berbeda. Yang kedua ialah inflectional morphemes, ialah yang merubah bentuk kata namun tidak dengan merubah artinya. Lalu kita akan berbicara tentang semantik, pragmatik, dan sinteks. Semantik adalah ilmu bahasa yang mempelajari atau berfokus pada makna dari kata, frase, dan kalimat. Arti dari semantik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ialah konseptual dengan asosiatif, yang kedua denotasi atau makna yang sebenarnya dengan konotasi sebagai makna kiasan, dan yang ketiga konseptual dan denotasi atau secara harfiah kata, dan yang keempat adalah asosiasi dan konotasi. Arti semantik sebenarnya ialah satu kata dapat berhubungan dengan kata-kata yang lainnya. Ini sebagai hubungan leksikal. Hubungan leksikal dibagi dalam beberapa pola, seperti 1. Antonim yang berlawanan, contohnya panas dan dingin. Antonim dibagi lagi ke dalam dua bagian. Yang pertama gradable antonim, pernyataan tingkat, sebagai contoh kecil, besar, pendek, tinggi. Dan yang kedua ialah non-gradable, contohnya kiri, kanan, atas, dan bawah. Lalu yang kedua ada hiponim. Hiponim adalah kata yang memiliki arti spesifik dan berlawanan dengan hal-hal umum, contohnya sapi dan kambing. Mereka adalah hiponim dari kata hewan. Yang ketiga adalah prototype. Prototype berfokus pada karakter khusus di mana kata-kata yang lebih khusus memiliki kualitas yang sama. Contohnya ada burung. Burung termasuk bagian dari hewan yang dapat dikelompokkan lagi seperti burung gagak, burung kenari, dan yang lainnya. Lalu yang keempat adalah homonim dan homofon. Homonim ialah kata yang memiliki arti berbeda dan biasanya disusun dengan komposisi huruf yang sama atau serupa. Contohnya kata bank yang mempunyai arti institusi finansial, namun akan berbeda arti jika digabung menjadi bank of a river, yang berarti tepi sungai. Sementara homofon ialah kata-kata yang berbeda diucapkan sama, tetapi ketika dieja berbeda. Contohnya kata cu atau dua, dan cu atau juga. Dan yang kelima ialah polisemi. Polisemi ialah sebuah kata yang memiliki komposisi huruf yang sama, artinya berbeda tetapi tetap berhubungan. Yang keenam ada collocations, yang cenderung muncul dengan kata-kata lainnya atau muncul secara bersamaan. Selanjutnya, mari kita bicara tentang pragmatik. Pragmatik merupakan studi yang mempelajari tentang hubungan antar kata dan penggunaan kata, dan mempelajari tentang makna kontekstual, yaitu apa yang sebenarnya dimaksud dan apa tujuannya. Lalu ada sinteks yang berfokus pada menganalisis struktur kalimat. Sinteks merupakan studi yang mempelajari aturan yang mengatur bagaimana kata digabungkan agar membentuk sebuah kalimat dalam suatu bahasa. Ada dua bagian kalimat yang sangat penting dalam menganalisis sinteks, yaitu frase dan klausa. Frase merupakan sekelompok kata yang mempunyai fungsi sebagai suatu unit pada sebuah kalimat. Frasa terbagi dalam beberapa, yaitu frase nomina, verba, adjektif, adverb, dan preposisi. Dan klausa terbagi dalam dua kategori, yaitu klause bebas yang mempunyai struktur lengkap dan berpotensi menjadi kalimat mayor, dan klause terikat yang mempunyai struktur tidak lengkap. Sekarang kita beralih ke makrolinguistik. Yang pertama ada psikolinguistik. Psikolinguistik yaitu studi tentang bagaimana bahasa diperoleh berhubungan dengan pengolahan bahasa dalam otak kita.
Ada beberapa istilah dalam psikolinguistik, yaitu satu ialah language acquisition, adalah proses mendapatkan bahasa baru atau bahasa pertama. Kemudian ada istilah L1 dan L2. L1 ialah bahasa pertama yang dipelajari seseorang, sedangkan L2 adalah bahasa yang diperoleh setelah bahasa ibu. Selanjutnya ada language learning, yaitu seseorang belajar bahasa setelah bahasa pertama. Kemudian ada language processing, yaitu proses memproduksi cara bicara. Lalu ada language comprehension, yaitu bagaimana manusia menyerap informasi melalui apa yang mereka dengar. Setelah berbicara tentang psikolinguistik, yang kedua ialah sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Terdapat terminologi dasar di dalamnya, yaitu 1. Isoleks. Isolek dipakai untuk merujuk secara netral kepada sarana komunikasi yang digunakan oleh komunitas tertentu. Yang kedua ialah sosiolek, yang merupakan variasi bahasa berdasarkan domain atau ranah sosial tertentu. Beberapa variasi dalam sosiolinguistik yaitu: yang pertama, speech communities adalah sekelompok orang dari kelas sosial apapun. Penggunaan bahasanya didasarkan pada norma serupa yang menunjukkan ciri khas bahasa. Biasanya mempunyai tipe tertentu dan variasi lagi yang disebut prestige atau sesuatu yang berhubungan untuk jenis akses sosial. Dua istilah dari prestige yaitu yang pertama high prestige terkait dengan bahasa dari kelas atas, dan yang kedua ialah low prestige terkait dengan bahasa atau sosial dari kelas bawah. Kemudian ada social network, language change atau perubahan yang dilihat di komunitas dan dapat ditelusuri secara historis. Dan ada juga language contact, yaitu ketika bahasa datang dan masyarakat mencoba untuk menggunakannya, lalu mempengaruhi satu sama lain. Di dalam makrolinguistik terdapat juga semiotik. Semiotika adalah studi tentang tanda dan simbol serta penggunaan atau interpretasinya. Saussure menyatakan bahwa suatu tanda terdiri dari dua bagian, yaitu signifier atau penanda dan signified yang ditandakan. Sedangkan Charles Sanders Peirce menyatakan semiotika sebagai hubungan antara simbol, icon, dan indeks. Yang pertama ada simbol. Simbol adalah tanda di mana hubungan antara penanda dan yang ditandai murni konvensional dan spesifik secara budaya. Contohnya, bulan sabit dan bintang di kubah masjid sebagai simbol umat Islam. Dan yang kedua ada icon. Icon adalah tanda-tanda di mana penanda menyerupai yang ditandakan. Contohnya, lukisan apel adalah icon yang melambangkan apel. Yang ketiga adalah indeks, yaitu tanda dan objek terhubung secara logis. Contohnya, dia menggunakan selimut menandakan dia kedinginan. Lalu ada stylistik. Secara garis besar, stylistik adalah ilmu yang berfokus untuk memproduksi gaya dalam berliterasi. Berikut adalah perangkat dalam stylistik. Yang pertama ada alliteration, yaitu pengulangan bunyi konsonan awal seperti maju, mundur. Yang kedua ada allusion atau gaya bahasa yang mengambil dari orang, tempat, bahkan kejadian. Yang ketiga ada anafora, yaitu frasa atau kalimat yang diawali dengan kata yang sama. Yang keempat ada antitesis atau gaya bahasa yang menghubungkan dua hal yang bertolak belakang atau kontras. Lalu ada hiperbola. Hiperbola ialah gaya bahasa yang melebih-lebihkan sebuah makna atau konteks. Contohnya, saya tidak ingin menerima alasan Anda untuk ke-100 kalinya. Kata 100 ditunjukkan untuk melebih-lebihkan makna. Dan masih banyak lagi seperti hypopora, litotes, metafor, metonymy, narration teknik, dan sebagainya. Lalu ada discourse analysis. Discourse analysis adalah sebuah ilmu untuk mencari makna atau konteks antara pembicara atau penulis dengan pendengarnya atau pembacanya, yang menimbulkan aksi sosial. Hal ini bisa berupa teks tertulis, oral text, atau bahkan campuran keduanya. Dalam discourse analysis, terdapat beberapa fungsi yang bisa kita lihat dalam menilai sebuah wacana, yaitu pathik function, emotive function, conative function, dan referential function. Sekian pembahasan dari saya tentang mikrolinguistik dan makrolinguistik.
Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Saya Oni Azalia, terima kasih.